Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda. Bunda. Apa kabar semua? Sehat? Mudah-mudahan Bunda yang ada di sini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, acungkan tangan, katakan saya, siapa yang pernah disakiti? Ya sudah, cukup sekian dan terima kasih. Berarti ini materi tidak penting-penting banget berarti kan? Karena mereka gak pernah disakiti sama sekali. Iya, berarti ini hidupnya baik-baik aja semuanya. Ya. Hayu atuh, sok jujur. Siapa yang pernah disakiti? Saya. Pernah? Siapa yang pernah tersakiti? Saya. Siapa yang dalam hidup pernah dihina sama orang lain? Pernah direndahkan sama orang lain? Pernah dizolimi sama orang lain? Ada? Nah tadi tengah ngacung atau cicing we. Yang namanya hidup, mohon maaf, ternyata nggak semua orang suka sama kita. Betul? Akan ada aja orang yang barangkali tak suka sama kita. Betul? Bahkan yang paling sakit, kita udah berbuat baik tapi masih ada orang yang gak baik sama kita. Iya apa iya? Betul apa betul? Bunda sayang, pemirsa BTV, kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya balas atau tidak? Tidak. Ulangi. Kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya kita balas atau tidak? Kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya Allah balas tidak? Maunya kita balas. Betul? Kadang Bunda sering bilang harga diri AA. Betul? Sakitnya tuh di mana? Maka izin mohon maaf, nafsu duniawi manusiawi balasannya bawaannya pengen ngebalas. Betul? Padahal Allah mengajarkan kita kalau ada yang menyakitimu belajar memaafkan. Betul apa betul? Memaafkan itu mudah apa susah? Kenapa susah? Memaafkan itu mudah apa susah? Kenapa susah? Karena sakit. Di mana sakitnya? Bunda jawab hari ini, memaafkan itu susah ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin. Kulkas satu pintu. Iya apa iya? Betul apa betul? Mohon maaf Bunda, dalam hidup mah tetap menjadi baik meskipun sulit. Betul? Tetap menjadi baik walaupun berkali-kali disakiti. Tapi kan AA mah enak ngomong maafkan tak segampang itu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di mana? Di surga. Kata Nabi, lakukan 3 hal. Ada berapa? 3. Yang pertama, falyafu amman dolamaka,
maafkan orang yang menyakitimu. Susah. Pahalanya apa? Istana di mana? Yang kedua, wal yu'ti man haramaka. Berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Sulit. Ingat, pahalanya istana di mana? Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka. Sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Susah. Percayalah, pahala dari Allah begitu besar. Betul? Maka ingat, mengalah bukan berarti kalah. Memaafkan bukan berarti melemahkan. Justru memaafkan itu memuliakan diri kita. Betul? Mudah-mudahan kita diberikan kelembutan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Ahilman Ibu. Luar biasa. Ya. Memang mengalah bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti merendahkan, tapi memuliakan justru ya. Oke, kali ini kita akan memuliakan jamaah yang mau bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Yes, gitu. Silakan, Ibu. Oh iya, iya. Wah, Masya Allah. Ibu tinggi banget pramugari, Bu. Tinggi banget ya? Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Jayawinata dari Masjid Jami Nurul Huda, Cijati, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Mau curhat, boleh? Boleh, Ibu. Silakan. Begini Iya Ibu. Sudah 5 tahun kami berumah tangga. 5 tahun. Terus suami saya itu jatuh sakit. Iya. Tidak lama suami saya wafat. Walaupun dalam usia muda. Saya merasa sedih. Saya berduka. Cuman mertua saya tidak mengerti perasaan saya. Mertua saya menyalahkan saya karena saya tidak bisa merawat anaknya. Bagaimana cara saya untuk bisa minimal lapang dada untuk menerima fitnahan mertua saya? Sebenarnya saya masih mau mengurus mertua saya walaupun suami saya sudah tidak ada. Mohon solusinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Iya apa iya? Iya. Betul apa betul? Betul. Kenapa disebut ujian yang paling berat dari orang yang paling dekat? Karena orang itu adalah orang yang sebenarnya kita berharap orang yang paling ngerti dengan kita. Betul? Betul. Tapi yang terjadi kadang-kadang orang yang paling dekat nggak ngerti dengan kita. Maka sikapnya apa yang terbaik? Pertama, menyimak pertanyaan Bunda. Bunda harus ikhlas kalau suami telah kembali kepada Allah. Dan yang namanya mati mah gak ada yang tahu, betul? Yang kedua, urusan dengan mertua. Ya tetap yang namanya baik mah tidak harus ada atau tidak ada suami kita, betul? Waktu ada suami kita tetap jadi menantu yang baik kita, betul? Setelah suami kita wafat kan tetap bahwa dia adalah orang yang pernah jadi mertua kita, betul? Tetap berbuat baik saja. Tapi setelah suami saya pergi, mertua nggak ngehargain saya, ya nggak apa-apa. Dan kita berbuat baik bukan buat manusia, buat siapa? Ulangi,
Kita berbuat baik bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Kalau bunda berbuat baik untuk manusia, siap-siap kecewa. 1, 2, 3. Kecewa. Ingat, yang bikin hati sakit karena berbuat baik ini bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Manusia. Betul? Belajarlah. Mengalah bukan berarti kalah. Justru kita ingin mendapatkan kebaikan dari siapa? Allah. Jawab yang keras. Allah tahu tidak jadi istri yang baik bunda teh? Allah lihat enggak lelahnya bunda? Allah lihat enggak capeknya bunda? Allah lihat tidak kebaikan bunda? Berarti mulai hari ini penting tidak pujian manusia? Enggak. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. 1, 2, 3. Dipuji tidak terbang. Satu lagi, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jelas tidak? Jelas. Tepuk tangan atuh buat kita. Jelas Bu ya. Jadi ibu kalau mau berbuat baik sama mertua silakan, tetaplah berbuat baik, jangan berharapkan komentar baik, tapi berharapkan pahala yang terus mengalir karena ibu berbuat baik lillahi ta'ala. Seperti itu Bu ya. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Dari mana? Iya, oh ibu ada Asia. Silakan. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Ibu Susilowati dari Majelis Ta'lim Al-Musyawarah Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik, Bunda. Saya mau bertanya nih AA. Boleh Ibu. Begini nih AA, waktu saya muda dulu. Waktu muda usia berapa nih Bu? Usia berapa? Sekarang saya udah Enggak, waktu usia muda tuh di usia berapa? Usia muda. Beliau manggil A aja mending pakai ain gitu. Ya, Coba Ibu pakai hamzah aja. A gitu. Iya. Ngerinya responnya beda antara A-nya Bu. Biasa ngajar ngaji jadi Bagus, silakan Bunda. Waktu masih muda saya dijodohkan sama kedua orang tua saya. Oh, waktu muda banget. Iya. Baik. Sama suami. Memang pada saat itu saya belum punya pacar ya. Tapi ternyata suami saya itu udah 5 tahun berpacaran dengan wanita lain. Wow. Berpacaran 5 tahun dengan wanita lain. Saya nggak apa-apa. Nah di monitor pecah kok begini, kaget. Ya ini kan wow kan Bu ya? Wow sekali. Wow sekali ini Ya Allah. Terus saya kan gak siap kagetnya. Iya. 5 tahun berpacaran. Ternyata ibu pada saat itu belum punya pacar dan ternyata dijodohkan dengan laki-laki. Padahal iya suami ibu sekarang. Kan waktu itu belum jadi suami, baru dijodohkan kan Bu ya. Padahal ternyata laki-laki tersebut sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Wow. Lebih wow lagi agamanya berbeda. Wow. Beda agama lagi. Ya Allah. Terus Bunda? Lebih wow lagi agamanya berbeda. Wah ini sebentar lagi ada non mati ketemu wow nih. Terus Bunda? Wow. Tanpa sepengetahuan saya ya AA ya. Tapi di dalam rumah tangga kami ternyata suami saya masih menjalin hubungan dengan wanita itu. Kok gak wow? Saya tungguin wow-nya. Wow-nya mana yang melaa? Ku menangis membayangkan betapa meriah. Terus? Saya sakit banget hati saya. Sakit. Sampai saat ini. Itu bagaimana ya menyingkapinnya? Agar saya bisa sabar. Dia begitu setianya, tidak punya pasangan, dijodohkan oleh orang tuanya, mengikuti apa kata orang tuanya, dijodohkan oleh laki-laki yang ternyata sudah punya pasangan, menikah dan wownya lagi beda agama lagi, menikah. Setelah menikah pun masih berhubungan dengan wanita lain. Wow, hidup ibu wow, bisa bertahan seperti ini nggak mudah loh.
Gak semua orang bisa wow seperti ibu. Tapi saya tetap mencintainya. Nah, kan udah ketemu. Seperti itu tidak perlu dijawab. Kuncinya sudah ada. Bertahan satu cinta. Bertahan satu CINT. Wow. Luar biasa, disakiti. Terus menerus dia pertama menikah. Tapi masih bertahan karena cinta. Bagus. Dan ibu bertanya, bagaimana saya harus menyikapi? Gak usah disikapi, ibu udah cinta kok. Udah. Iya, dan itu jawaban yang paling baik. Betul? Jawab. Suami bunda punya kelebihan? Punya kekurangan? Apakah suami bunda sempurna? Sekarang bunda sempurna tidak? Bunda punya kekurangan? Dikit apa banyak? Banyak aja, banyak banget. Banyak banget, luar biasa banyak. Gimana AA? Maksud saya begini, bunda kalau mau bertahan silahkan. Silakan bunda. Asal bunda kudu lapang hatinya, betul? Nah. Mohon maaf, perempuan dikhianati, diselingkuhi berkali-kali. Bersungai-sungai. Wow itu. Wow. Nggak mudah, betul? Tapi kalau bertahan, bunda pasti mendapatkan kebaikan. Bertahan terluka itu boleh selama lukanya bisa disembuhkan. Nah. Maksudnya suami bunda teh mau berubah atau tidak? Ya kalau tidak buat apa? Betul? Hati ini bukan untuk disakiti. Kan untuk dilukai. Bukan. Hati ini bukan untuk disakiti, bukan untuk dilukai, betul? Kalau bisa bertahan, silahkan asal lukanya bisa disembuhkan. Tapi kalau nggak mau berubah, nggak mau juga memperbaiki diri, bunda layak mendapatkan kebaikan yang lain, betul?